Halo, Kak Ramdhani. Iya, Dok. Jadi ini Gimana, adalah salah satu orang yang sangat berpengalaman di beberapa industri terutama. Oke. Boleh jelasin nggak industri apa aja tuh yang pernah lu lakuin gitu Oke. sebagai orang ya gitulah. Ya sebelumnya gue kenalin diri dulu Oke. kali ya. Oke, kenalin, jadi nama gue Ramdhani Murtado. Biasa dipanggil Dani. Tapi gue punya nama panggilan banyak sih. Iya lah gitu. Kadang dipanggil Dani, kadang dipanggil Tado gitu kan. Ramdhani. Atau nama samaran biasanya panggil Cudung. Cudo. Oh iya. Oh iya dulu Kalau lu sering. inget ya kan. Ya gitu. Jadi gue kalau dari bilang ada industri apa aja, saat ini gue lagi berkutat sama dunia parkour pastinya kan sebagai hobi. Gue udah jalan 8 tahun di parkour dari mulai 2014. Terus juga gue masih kuliah, Oh masih kuliah? semester akhir lagi, tugas akhir ya kan. Jadi itu belum selesai juga. Terus sekarang lagi 3 tahun belakangan nih lagi ngurus si Warkop Bercakap namanya. Jadi kayak kedai kecil gitu, angkringan, temanya temanya angkringan Temanya pinggir jalan, tapi kita nyediain kopi-kopi yang berkualitas lah tentunya. Diseduh, metodenya manual dan lain sebagainya. Kak Ramdhani ini kenapa tertarik gitu buat terjun di parkour? Parkour ya. Tapi emang hobi atau gimana nih? Nah jadi lucu sebenarnya ketemunya itu gimana ya? Dibilang sengaja nggak? Jadi dulu tuh gue udah tahu, maksudnya kayak Jackie Chan, pasti kita nonton dong. Oh, gitu nonton kan. dong. Jadi kayak kok dia seru ya bisa lompat ke bisa sana lompat. kemari terus bebas gitu ya kan. Nah jadi kayak gue udah sering ngelakuin itu juga sebenarnya masih kecil. Jadi kayak gue pengen ke satu tempat tuh, iya nggak bisa diem. Pengen ke satu tempat tuh cepet gitu. Nah jadi kayak gue sering mondar-mandir kemana, tapi gue maunya kayak gaya-gaya gitu. Ada satu-satu. Sampai akhirnya gue ngeliat di tayangan di TV, oh ternyata namanya parkour gitu. Cari tahu di Indonesia ada nggak? Oh ternyata ada, komunitasnya di Jakarta. Oh dulu tuh ada. Ada di Senayan. Sekarang pun masih ada. Tapi parkour itu bisa dibilang awam gak sih di Indonesia? Iya Awam lagi. banget gak sih? Walaupun udah sekitar hampir 20 tahunan berkembang di Indonesia, tapi kayaknya masih belum banyak Iya, masih masyarakat awam banget, Indonesia yang tahu sebenarnya apa itu parkour gitu. Iya. Jadi Yang orang tahu tuh cuma parkour lompat-lompat doang. iya masih kayak gitu lagi. Terus kata olahraga maling lah, baju Iya. loncat, pokoknya jelek-jelek dah tuh dibilangin mulu. Padahal kan susah banget buat belajar itu kan. Gue Iya. sempat lihat sih latihannya. Baik lagi ke individunya masing-masing sih sebenarnya kalau untuk bisa gitu. Seru banget sih sebenarnya latihannya. Dan apa namanya? Kalau dilihat kan parkour ini cuma buat apa namanya anak muda segala macam. Tapi sebenarnya enggak. Jadi kan di komunitas gue kan di Parkour Jakarta. Yang lain itu anak kecil, lansia, orang tua, banyak yang ikut. Percaya nggak? Jadi emang benar-benar bisa buat siapa aja. Tinggal gimana caranya porsinya kita bedain. Iya. Oh berarti lu punya komunitas parkour Indonesia nih? Parkour Jakarta. Parkour Gue lagi Jakarta. nge-handle Parkour Jakarta. Jadi lu punya kenalan yang suka parkour juga dan lu berpikir kalau Oh. bangun komunitas gitu loh? Jadi gini, kalau gue di Parkour Jakarta bukan sebagai founder sih sebetulnya. Oh, bukan tapi generasi kesekian lah gitu. Jadi awalnya tuh apa namanya teman-teman founder tuh awalnya Parkour Indonesia dulu yang terbentuk kan. Jadi sempat ada satu forum internasional namanya parkour.net. Nah, mereka tuh apa namanya? Ya sering ada obrolan lah di sana sampai akhirnya ada satu orang Indonesia nyeletuk. Ada yang dari Indonesia enggak? Ternyata ada. Nah, ya udah akhirnya mereka putusin untuk ketemu bareng. Ya udah terciptalah si Parkour Indonesia tadi, udah ada parkour masing-masing. Maksudnya awalnya masing-masing. Iya. Akhirnya ketemu, ya terbentuklah si Parkour Indonesia. Cuman lu lebih ke domisilinya Jakarta. Yes. Nah, jadi yang tadi ketemu itu domisilinya beda-beda. Ada yang dari Jakarta, Malang, Bandung, Surabaya, Jogja Berarti gitu. banyak juga ya suka parkour. Baru akhirnya nyebar. Kenapa nggak bikin aja di kota masing-masing gitu. Dan Masih sekarang ya jabatan gue lagi sebagai ketua Parkour Jakarta. Ketua. Tapi kan achievement lu udah banyak banget ya. Yep. Tapi yang paling berkesan tuh apa sih? Achievement dari parkour Jakarta ini? Kemarin sih gue baru banget ngadain event, salah satu event besar ya di Indonesia, namanya Jakarta Parkour Competition, dimana ya itu gue bisa mewujudkan mimpi gue sendiri dan mimpi teman-teman juga bahkan untuk ngehadirin obstacle sebesar itu di Indonesia gitu kan. Jadi kemarin gue bikin obstacle sepanjang 30 meter dengan lebar 10 meter. Iya. Terus dengan apa namanya kompetisi-kompetisi yang ada gitu, kategorinya ada kids, ada perempuan, jadi semua itu kena tuh. Terus yang open kategori juga ada. Jadi kayak dan antusias masyarakat pun Banyak banget. Jadi wah itu gue seneng banget sih bisa apa namanya membuat
mimpi tersebut jadi nyata. Itu baru banget kemarin di bulan November. Bulan kemarin. Iya. Nah, jadi emang si event ini kerjasama sama Dinas Parekraf Disparekraf DKI. Jadi ada tema besar si acara ini Jakarta Sport Week namanya. Nah, terus parkour salah satu yang punya agenda. di sana. Cara lu memanage parkour komunitas Jakarta nih gimana nih? Ya caranya ya kita sering ngumpul aja ya, walaupun seminggu sekali. Seenggaknya dari ya kita ketemu ngobrol gimana nih kita mau ngelakuin apa segala macam ya dari situ sih. Tapi kita juga ada WhatsApp group kan, ya bisa komunikasi kalau ada ide ya udah tuangin. Terus kalau ada masalah pun juga kita selesain bareng-bareng segala macam. Parkour Jakarta ini bisa dibilang salah satu pusat parkour nggak? Bisa Bisa dibilang. Jadi salah satu komunitas terbesar di Indonesia ya salah satunya Parkour Jakarta. Ada juga ya di Bandung ada Parkour Bandung, Jogja, Bali, Malang, Surabaya. Pokoknya di kota-kota besar ya salah satunya Jakarta. Tapi motivasi dulu nih buat parkour Jakarta tuh apa, buat parkour Jakarta tuh kayak orang yang awam jadi latihan atau orang sekitar tahu aja gitu. Jadi visinya Parkour Jakarta adalah memparkurkan masyarakat. Jadi ya maksudnya kita kan emang udah latihan gitu ya segala macam dan alhamdulillah kalau menurut gua si parkour ini manfaatnya banyak banget dari mulai ya kesehatan pastinya kan, ke fisik masing-masing, kelincahan, fokus dan lain sebagainya sampai mengurangi perilaku antisosial. Iya, jadi kayak ke psikologis itu nyampe juga gitu. Terus gimana cara lu berinteraksi sama orang? Iya. Terus gimana lu caranya melihat lingkungan? Jadi seluas itu manfaatnya. Jadi kenapa si Parkour Jakarta jadi punya tadi memparkurkan masyarakat ya khususnya yang di Jakarta. Iya. Makanya tadi gue seneng anak-anak nyampe nih udah pada latihan banyak. Terus juga para orang tuanya pun ikut jadinya. Iya lah. Gara-gara nganterin anaknya jadi kayak udah kita ajak Bu ikut aja coba gitu. Akhirnya mau gitu. Dan ya udah itu terus berkembang alhamdulillah. Setiap minggu kita rutin latihan di Taman Puring Jakarta. Taman Puring. Itu Taman Puring itu udah disediain sama pemerintah atau lu nyewa sendiri? Oh gitu. Atau Jadi tempat. Taman Puring itu tamannya dinas ya, Dinas Pertamanan. Nah, kita bekerja sama juga tuh sama dinas untuk menghadirkan parkour park. Jadi Taman Puring itu udah ada parkour park, memang tempat untuk latihan parkour di sana. Jadi base camp kita lah si Taman Puring ini. Oh. Nah, kan pasti parkour tuh nggak jauh-jauh dari patah-patah atau gitu-gitu ya? Ya nggak sih? Kayak pasti ada lu senengnya, pasti ada susahnya dong. Kayak susahnya pasti lu cedera lah. Pasti udah banyak banget lu cedera. Oke. Jadi berbagai olahraga pasti punya risikonya masing-masing ya. Cuman gue melihat parkour nih kayak lebih bahaya aja gitu. Oh gitu. Kayak orang lompat-lompat gitu-gitu. Tapi kalau ngomongin justru nih yang unik, saya nggak kalau misalnya parkour malah meminimalisir cedera. Nah, karena jadi sebenarnya ini parkour itu metode latihan, Nah, tapi namanya ketika kita latihan ya nggak selamanya ya ngakuinnya itu dengan baik dan benar gitu kan. Kadang ada aja kecelakaannya, resikonya lah gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita balik lagi si metode pelatihan ini malah justru meminimalisir cedera tadi. Karena di parkour ini kita belajar namanya refleks, terus fokus, ngambil keputusan. Harus cepet juga kan? Iya, sadar, bener. Jadi kita lakuin dengan sadar, otomatis kayak kita tuh bisa menentukan kita harus landing di mana. Iya. Dan harus ngelakuin apa. Iya. Nah, itu kan malah jadi justru meminimalisir cedera dan kepake ya. Maksudnya ada beberapa contoh kasus teman-teman yang misalnya jatuh dari sepeda atau jatuh dari motor, ya kadang karena dia ikut parkour, ya parkour menyelamatkan. Mungkin ketika jatuh dia bisa melakukan teknik rolling kayak gitu-gitu. Ya, pas jatuh? Iya, jadi kan karena emang dia sadar akan dirinya gitu. Ya ketika jatuh mungkin kalau masih sempet ya kita balik lagi yang nggak tahu kondisinya kayak gitu. Dan cedera ya tetap ada, pasti ada. Setiap olahraga pasti ada cedera. Mencatur aja mungkin otak ngebul cedera kan. Iya, makanya. Balik lagi ke awal visi lu yang lu bilang memparkurkan masyarakat. Iya. Ada nggak sih segelintir masyarakat yang kayak nggak suka sama parkour? Menarik nih. Kayak ada sih orang tua lu sendiri gitu. Kayak lu tahu orang anaknya loncat-loncat. Iya. Pasti kan kayak mikir kasih kalau patah gimana gitu-gitu. Kalau dari gue pribadi maksudnya orang tua gitu di rumah justru malah support. Awalnya tetap khawatir lah ya kan. Kayak. Tapi baik lagi karena emang orang tua gue pasti yang lebih kenal sama gue kan. Jadi kayak emang anaknya aktif banget, gak bisa diem. Jadi kita mau parkour
ya pas gitu kan. Ah, Nah ya udah, akhirnya malah disupport. Jadi kan gue udah mulai dari SMA kelas 1 tuh udah parkuran. iya. Dan bahkan ya kadang apa namanya, Kalau acara sekolah. kalau lagi di sekolah gue suka izin karena parkur gitu, karena ada acara Oh, parkur. karena ada pacar parkur. Tapi berarti lu sering ikut turnamen parkur. Iya, maksudnya waktu itu sih masih zamannya sekolah, turnamen parkur tuh belum sebanyak itu. Belum Ya. sebanyak ini. Tapi ada acara parkur kayak gathering ke luar kota kayak gitu. Nah, gitu gue ikut tuh. Salah satunya waktu itu gue juga ngikut ajang Ninja Warrior Ninja Warrior pernah. sebagai peserta termuda. Iya. Iya. Tapi ini kalau ada orang mau latihan nih misalnya tahu ini. Gimana? Apakah ada formulir dulu atau apa langsung datang aja ke Taman Puring itu Oke. sesuai jadwal latihan lu? Nah, jadi emang si Parkur Jakarta ini komunitas terbuka gitu kan ya, untuk siapa aja. Baik lagi kalau untuk memparkurkan masyarakat, berarti kan terbuka Betul. banget kan. Universal lah. Universal. Jadi ya udah bebas, kalau emang mau ikut latihan parkur tinggal datang di jadwal latihan kita. Makanya paling mantau di Instagram lah, kalau info-infonya pasti kita akan lempar di Instagram gitu kan. Biasanya rutin ya udah di hari Minggu jam 9 pagi di Taman Puring Jakarta Selatan. Tapi komunitas parkur lu tuh cuma parkur Jakarta atau ada yang lain gitu? Gue fokusnya Parkur Jakarta ya, cuman ya udah gue mau wakil Parkur Jakarta untuk keliling ke Indonesia, bahkan kemarin ke Southeast Asia, Singapura, Serius? Malaysia kan kemarin sempet. Yang waktu itu lu bales story gue, Oh, iya, kok tiba-tiba di JWL gitu kan. Keren banget. Itu gue ikut acara parkur di Singapura. Karena parkur lu bisa keluar negeri dan Iya. Membanggakan Dan punya banyak Indonesia. temen gitu kan. iya benar banget ya. Kesan pertama lu nih Heeh. waktu kayak pernah ikut lomba pasti kan pertama kali tegang banget dan Iya. apalagi lu loncat-loncat gitu perlu fokus yang bener-bener gitu. Lu Iya. gimana cara meminimalisirnya? Ya pressure pasti ada Pasti ya, ada, kan? walaupun sekarang udah lama di dunia parkur, ketika ada namanya Ada audiens apalagi iya, yang audiens, di GBK kemarin kan? tetap ada ya kayak gitu, maksudnya nggak bisa dipungkiri lah, otomatis gitu kayak nyala ya. Tapi ya karena kita percaya, jadi kalau misalnya udah kayak gitu tinggal balik lagi ke diri sendiri, kita ngelakuin misalnya trik atau teknik yang emang bener kita bisa, jangan nekat. Jadi semua itu penuh perhitungan sebetulnya. Nah karena udah yakin di sana, ya udah jalan gitu, berani untuk show gitu kan. Misalnya dia ada namanya repetition is key kalau di parkour tuh. Jadi semakin sering melakukan, ya udah otomatis semakin bisa menguasai. Tapi pasti pertanyaan orang awam nih. Lu parkur pernah ke gedung-gedung gitu kan? Kayak yang di video-video YouTube kan kayak ada puff Iya. yang lu loncat gedung-gedung gitu-gitu. Atau Pernah. lu pernah main film buat jadi stuntman? Kalau Apalagi untuk buat main film jadi stuntman belum sih, paling iklan-iklan doang. iklan-iklan. Iklan. Tapi kalau udah lompat ke gedung, pernah gue nyobain. Jadi ada satu momen pas gue di Bali, gue nemu gedung parkiran gitu, parkiran kosong. Oh, Jadi lantai, kayak gue tau nih. ya lantai 4 sama 3 itu lumayan deket gitu jaraknya, Iya. kayak 10 feet lah, 10 kaki. Kayaknya possible nih untuk gue lompat ke sana. Ya otomatis gue penasaran banget kan, karena jujur walaupun apa namanya, gimana ya? Ya kita juga pengen nyoba apa yang orang luar coba gitu kan. Kebetulan ada kesempatannya, ya udah gue coba, dan tuh beneran airtime di atas tuh Bener kayak banget. seneng banget gitu. Kayak wah, terus landing gitu kan, kayak wah gue udah parkour nih. Parkur Tapi di Jakarta kan nggak ada ya gedung-gedung yang terlalu Iya. mepet kayak gitu ya. Paling kita nemu-nemu spot kayak tadi parkiran Iya. atau tapi lu sering kayak parkur tuh di daerah Puring doang atau ada tempat-tempat tertentu yang lu buat bikin orang tahu lebih banyak? Nggak mungkin di Taman Puring doang dong. Kayak ada mungkin di Senayan atau di Sudirman gitu-gitu. Iya, jadi kalau misalnya kelasnya emang pasti kita lempar ke Taman Puring. Tapi kalau untuk beberapa aktivasi, misalnya kita mau ajak campaign apa, ya pasti kita lakuin kayak di Car Free Day, di ya Sudirman, daerah Sudirman sana, GBK. Kita juga sering ikut acara komunitas lain, charity kayak gitu. Oh, charity. Acara-acara sosial lah. Ya kalau emang possible kita ikut, pasti kita akan ikut. Ya satu sisi meramaikan acara tersebut, sama juga kita memperkenalkan, ini kita ada parkour loh. Jadi kalau mau ikut bisa. Berarti nggak ada batas biaya buat orang masuk parkur? Nggak ada. Nggak ada. Gratis. Udah semua. Gratis. Tinggal perlu pakai pakaian yang sekiranya nyaman buat lu gerak, lu bawa minum, sehat dah. Langsung ke parkur. Nah, ya kalau untuk kitanya sebagai apa ya, pengurus ya bisa bahasanya. Pengurus. Ya udah kita dapat apa namanya? Dapat untuk memenuhi uang kas itu dari lain-lain, misalnya kayak dari syuting, dari perform, dari endorsement dan lain sebagainya. Paling dari situ sih yang kita putar uang kasnya, kita jadiin merchandise, kita jual, nah kayak gitulah. Jadi itu untuk maintenance obstacle, untuk segala macam uangnya dari sana sih.
Berarti Pre-medik gitu-gitu termasuk. tapi parkour tuh ada kayak perbedaan-perbedaannya nggak sih? Enggak sih, enggak ada pokoknya. Kalau definisinya kan parkour berpindah tempat dari titik A ke titik B secara cepat Iya. efisien gitu, menggunakan kemampuan tubuh manusia. Ya sebenarnya kita pindah tempat aja itu udah parkour gitu kan. Oh. Kan tekniknya ya kayak gitu, sesimpel itu sebenarnya gitu. Simpel itu. Sesimpel itu. Jadi ya udah, ketika emang dia berpindah tempat sebenarnya dia udah parkour. Dari dulu tuh kita sebenarnya udah ngelakuin parkour kayak bolos sekolah, manjat pagar ataupun manjat pohon pisang kayak gitu-gitu kan parkour sebenarnya. Kayak lompat got. Iya gitu bener, bisa. Nah, jadi ya nggak harus di gedung, pokoknya nggak harus di gedung, nggak harus di tempat yang kayak gimana. Jadi kita yang beradaptasi sama Lingkungan lagi. Nah, parkour Jakarta punya YouTube gak? Iya, kita punya sosial media, Instagram, YouTube sih yang aktif sekarang. Yang lagi aktif. Iya, Instagram, YouTube, YouTube apa kalau boleh tahu? Parkour Jakarta. Parkour Jakarta Jadi juga. bisa guys ditonton, di subscribe. Ada tutorial juga yang bisa ditonton. Jadi Kalau misalnya rumahnya jauh Yep. atau nggak ada waktu bisa nonton Ya, bisa lah. tutorial YouTube. Dan bisa dipraktekin di rumah juga sih. Nah, gitu. Oh, di rumah gimana cara ngawasi dia? Nah ini apa namanya? Kalau di rumah kan kita bisa memanfaatkan equipment seperti kasur, matras, sofa, itu bisa dipakai gitu kan, dan materialnya kan empuk ya. Iya. Ya jadi semoga ya meminimalisir cedera lah, apalagi kalau emang memperhatikan tutorial. Iya. Ya, teman, kalau emang diikutin ya Bisa lah. bisa. Palingan itu aja sih yang mau diomongin. Oke, siap. Gue thank you banget loh. Thank you juga Udah udah waktu ajak banget. ngobrol, Dok. Semoga sukses kuliahnya, lancar-lancar. Amin. terus. Sukses terus. Oke, sip. Sukses parkour ya. Siap, sukses juga. Ya. Dah.